Hasto ketakutan. Hari ini tuh jadwal pemanggilan KPK. Tentu mata masyarakat Indonesia mayoritas sedang menyoroti KPK. Karena bakal ada pemanggilan kepada Sekjen PDIP itu. Tetapi tak nongol muka Hasto. Kenapa dia tidak hadir? Dan ternyata dia minta dijadwalkan ulang setelah HUT PDIP katanya. Jadi kemarin-kemarin itu menggertak KPK supaya tidak melanjutkan pemeriksaan. Udah jadi tersangka, Pak. Gimana coba? Gertak itu hanya sekedar menggertak. Kalau tanpa bukti, gertakannya itu kan cuma jadi bahan ledekan masyarakat. Katanya punya dokumen rahasia, skandal korupsi pejabat-pejabat negara yang bahkan dikonfirmasi, bahkan dibawa ke Rusia oleh Ibu Koni Rahakundini Bakri. Semua masyarakat meminta untuk hadirkan dong, jangan ada rahasia, urusan kenaannya dengan negara. Kalau memang ada skandal korupsi ya dibuka aja ke publik. Apalagi ada videonya, dibuka aja ke publik. Kita mensupport, kita ada di belakang Pak Hasto. Tapi apa boleh buat? Hasto dan Koni tak menunjukkan dokumen itu, tak menunjukkan video itu. Akhirnya ya cuma bullshit doang kan. Bener, apa yang menjadi pengamatan kemarin itu ada yang bicara, pengamat intelijen, dia ngomong, orang yang selalu ngomong saya punya info A1, nah sesungguhnya dia itu tak punya info. Saya punya data valid A1. Nah itu sesungguhnya orang yang tak punya data valid A1. Karena data A1 itu nggak mungkin dijual, dijadikan barang dagangan. Itu ya. Jadi kan selama ini kita tahu sama-sama bagaimana Koni selalu dia jualan info A1, info A1, info A1. Sembari kita tahu apa infonya. Coba kita baca dulu sama-sama nih. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto hari ini, Senin ya. Namun Hasto tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Hal ini disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli saat dikonfirmasi perihal kehadiran Hasto ke pemeriksaan KPK. Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum pemanggilan atau panggilan diterima, ujar Guntur. Kemudian kami sudah kirim surat dijadwal ulang, ucapnya. Namun Guntur tidak menjelaskan lebih detail perihal kapan permintaan penjadwalan ulang dilakukan. Menurutnya, informasi lebih detail akan disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi hukum dan tim hukum Sekjen PDI Perjuangan, Roni Talapesi. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto dalam kepastiannya sebagai tersangka. Adapun kasus tersebut yakni dugaan suap dan perintangan penyelidikan kasus pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku. Saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10 di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, ujar juru bicara KPK. Itu ya. Jadi kita melihat sama-sama bagaimana Hasto, dia itu sangat ketakutan. Mungkin sudah tidak lagi bisa akan menghirup udara segar kalau hari ini diperiksa sebagai tersangka. Boleh jadi tidak akan lagi keluar, sudah ditahan. Maka mungkin dalam tempo katanya 10 Januari ya nanti HUT partai PDIP-nya. Ya dari sekarang tanggal 6 sampai 10 itu ada 4 hari. Dia berpikir keras dan tidak bisa tidur nyenyak tentunya. Memikirkan cara bagaimana lolos dari intayan KPK. Tapi ya apa boleh buat, sudah jadi tersangka. Udah hadapi aja dengan gentle Pak Hasto. Hadapi dengan gentleman. Begitu. Kita menginginkan demikian, masyarakat menginginkan demikian. Kan tak mungkin ada rasa takut, tak mungkin ketar-ketir Hasto itu kalau memang tak bersalah. Pasti
Kenapa sangat takut? Ya karena bersalah. Karena benar-benar ikut terlibat penghadangan proses Harun Masiku itu. Udahlah, kita semua sebagai masyarakat mendukung Hasto. Kalau memang Hasto punya dokumen, ya, jangan ditunda-tunda, Pak. Sebar aja ke publik, Pak. Sebar, Pak. Koni itu kan ngomong akan hancur-hancuran. Siapa yang akan hancur-hancuran? Silakan aja. Berarti kan cuma gertak sambal aja tuh. Kan karena hancur-hancuran. Malu loh. Ngomongannya, ancamannya udah setinggi itu, Pak. Akan hancur-hancuran. Kalau media itu lalu kemudian dibuka ke publik. Kalau hancur-hancuran untuk negara ini, kalau hancur-hancuran untuk memperbaiki mental para pejabat, apalagi bener yang korupsi, misal bener ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kita menginginkan hancurkan aja yang korupsi itu, siapapun aja, termasuk di dalamnya Bila Jokowi. Saya yakin banyak masyarakat yang mendukung kok. Bila di dalamnya Jokowi, satu kali lagi, bahkan berulang-ulang saya katakan, bila Jokowi benar terlibat melakukan tindak pidana korupsi, maka sikat, Pak. Keluarganya sama, sikat semua. Kalau memang Anda punya data itu. Tapi kalau tak punya data, lalu ngomong seolah punya data, ini kan Anda itu nggak jadi bahan bulian, bahan lawakan, bahan candaan, bahan ejekan dan ledekan. Sayang, partainya yang juga ikut kena serangan pada akhirnya kan. Apalagi kelihatan ngawurnya Hasto itu ketika bawa-bawa nama mantan pacar Kaisang Pangarep. Buat apa? Ini urusan negara, ini urusan sekelas partai besar PDIP. Itu kan banyak kader PDIP yang malu karena ulah Hasto itu. Karena saking paniknya, bagaimana cara supaya dia lolos. Bawa-bawa mantan istri Kaisang, mantan pacar Kaisang. Jelas itu bakal pasti pakai perasaan, bukan pakai pembuktian, pakai perasaan. Orang yang sakit secara hatinya, urusan cinta, mau diseret ke urusan negara, yang remeh-temeh kayak gitu. Kan kelihatan paniknya. Takut di penjara Hasto. Anda beberapa kali ngomong soal gentle, laki-laki, saya akan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Buktikan dong. Bukan cuma mon doang. Kita perlu kejantanan Anda, Pak Hasto. Di dalam sikap, bukan hanya di ucapan. Ucapan itu orang bisa jantan, siapapun aja. Tetapi kalau sikap jantan, menghadapi kalau punya kesalahan, hadapi dengan berani, tanggung jawab. Kan itu. Kalau membela diri juga. Misal Anda tak salah, lalu dianggap salah. Ya hadapi dengan gentle. Bukan malah menebar ancaman, menebar fitnah kesana kemari. Hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa Anda tak bersalah. Anda itu sedang berhadapan dengan lembaga hukum di Republik ini, dengan KPK. Masa masyarakat akan membela Anda? Nggak mungkin. Jadi jangan mimpi masyarakat itu akan ikut dengan Anda. Jangan mimpi. Anda itu dalam posisi salah, Pak. Anda itu sedang dalam posisi salah. Atau minimal dianggap salah. Udah tersangka sih gimana? Coba. Korupsi lagi. Nggak mungkin juga masyarakat sebodoh itu. Ngapain mau membela orang yang salah? Bahkan sekali lagi bila Jokowi memang terbukti salah, nggak bakalan dibela oleh masyarakat. Terus selama ini fitnahan yang kemudian selalu datang kepada Pak Jokowi, maka wajar dibela oleh masyarakat. Fitnah Jokowi itu PKI dan lain sebagainya lah. Pokoknya personality kepada Pak Jokowi itu wajar masyarakat membela. Karena membela yang difitnah. Anda gimana coba mau dibentengi oleh masyarakat, dibela oleh masyarakat dengan posisi seperti ini? Begitu, gentle dong. Hadapi prosesnya, nikmati hukumannya. Itu karena kesalahan Anda pribadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.